Juni 2027 sekolah EKPS Horas. The new Mitsubishi Xpander.
Horas mahubata haganupan. Kadarion mar minggu pesta sekolah minggu GKPS Dohita pakon turunnya Roh Kudus. Tema kita buat hari ini persekutuan dan pelayanan yang subtema dengan penuh sukacita kita nyatakan buah keselamatan dan menjadi berkat bagi gereja, masyarakat. Shalom Bapak Inang, Arab uhur nami, segala alat komunikasi, ase inon aktif pendidikan ase boy di armar dalan acarata, bagas na sogot niarion. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes. Kok nggak ada semangatnya ya? Hari ini apa ya? Pesta sekolah minggu bukan? Hah? Kalau pesta sekolah minggu kok lemes ya? Udah merah-merah semua. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Yes. Terima kasih adik-adik. Kita bersukacita pada ibadah ini karena kita beribadah bersama-sama anak sekolah minggu. Kita beribadah bersama karena kita memperingati pesta seksi sekolah minggu se-GKPS. Kita juga beribadah karena kita memperingati turunnya Roh Kudus yang kita sebut dengan Minggu Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada tuntunan Roh Kudus dalam ibadah ini. Bapak Inang dan adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dengan lagu pujian dari Terbit Matahari, kita nyanyikan 2 kali. Dari terbit matahari sampai pada masuknya ya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya ya Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji.
terbit matahari sampai pada maksudnya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mengucap syukur dari segenap hati kami, karena Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini, dan kami telah Engkau panggil untuk masuk ke dalam jemaat-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kami senantiasa terarah kepada kehidupan kekal yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus yang kami rayakan dalam ibadah ini, dan melalui perayaan Minggu Pesta Seksi Sekolah Minggu GKPS, sehingga kami senantiasa hidup dalam sukacita di dalam memuliakan nama Tuhan yang kudus. Kami berserah kepadamu melalui ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah memohon. Amin. Jemaat dipersilahkan dulu. Kita bernyanyi. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur lewat hidupnya bagi jabat bukit dan lembah. Itu Allah yang agung maha kuasa. Itu agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka dan cerah ketika kita turun hati, bukan pun bangkit dan berseri. Maha kuasa, itu semua berkata Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh anugerah dan mengasihi kami datang ke hadirat-Mu mengaku semua dosa-dosa kami. Engkau mengetahui perasaan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami sering menyimpang dari kehendak-Mu.
Kami kurang yakin akan penyertaan dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mendahulukan kerajaan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menebus kami dari dosa. Engkau telah mengajarkan kami untuk membawa anak-anak kami beribadah ke gereja melalui ibadah sekolah minggu dan belajar firman Tuhan untuk mengenal Engkau. Tapi kami sering lalai dalam tugas tanggung jawab kami. Ya Yesus Kristus, kasihanilah kami umat yang berdosa ini. Ya Roh Kudus, Engkau telah datang kepada kami untuk mengajar dan menguatkan kami, sehingga hidup kami berbuah seperti buah roh. Engkau telah mengajar kami, supaya kami juga mengajar, membimbing dan membangun iman percaya anak-anak kami, sehingga mereka mengerti akan firman-Mu dan mengikuti Engkau. Tetapi kami sering ragu dan lalai dalam melaksanakan tanggung jawab kami. Kami tidak menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kepada anak-anak kami. Ya Roh Kudus, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Dengar dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita bernyanyi. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai 3. Dihapuskan dosa hanya oleh
hanya oleh hanya oleh penyucian hanya oleh hanya oleh pendamaian hanya oleh hanya oleh hanya oleh Refleksi Minggu Pentakosta, Roh Kudus memberi kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat turunnya Roh Kudus memberi kekuatan kepada para murid Tuhan Yesus supaya mereka menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil. Dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada mereka supaya semakin bersedia dan berani mengabarkan Injil. Kita juga menerima kuasa yang sama dari Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita memberi diri untuk dibarui dan berani mengabarkan Injil. Roh Kudus juga memberi kuasa yang sama. Roh Kudus juga memberi hikmat dan pengertian kepada para murid Tuhan Yesus untuk mengerti firman dan menggerakkan mereka memberitakan Injil sampai ke ujungnya. Oleh karena itu, Minggu Pentakosta mengingatkan kita untuk tetap bersedia bersaksi akan perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Marilah kita memberi diri untuk bersaksi akan karya Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Roh Kudus diutus oleh Allah di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan dan difirmankan Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus adalah pembela kita, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya Roh Kudus, baharui dan kuduskanlah kami, sehingga kami semakin mengasihi, semakin menjadi teladan, dan menjadi pembawa berkat, serta kepedulian kepada sesama. Amin. Kita bernyanyi. Kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 239 ayat 1 sampai 3.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya, segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Percaya kepada Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Sekarang kita masuki acara khusus. saatnya kita acara khusus. Kami bacakan yang pertama, pesan pastoral pimpinan Sinode GKPS. Dilanjutkan, isi Roh Allah ada padaku dari Gracia Manurung. Yang ketiga, persembahan kor. Yang pertama itu nanti kor sekolah minggu. Yang kedua dari Nang Melfasitopu. Yang ketiga dilanjutkan dengan tim roadshow. Setelah itu nanti warta jemaat atau tingking. Baru dilanjutkan nanti doa syafaat dari anak sekolah minggu Talia Purba. Sekarang kita dengarkan pesan pastoral pimpinan Sinode KPS. Horas, salam jubileum 120 ma hubata haganupan. Marhasuman gogoh pakun kuasa ni tondoi na pasing na tetap pabayuhon guluhta hatahron nami ma selamat Minggu Pentakosta pakon selamat pesta seksi sekolah minggu GKPS ma hubani nasyam haganup ikuriaon. Patut dohita mar terima kasih pakon mamuji na ibata. Marhite kuasa ni tondoi na pasing nadop ijalo hita, halani totap hita ipabayu. Gabe si buan dame, apa holong na humbani nebata, hubani dunia on. Marhite kuasa apa gogoh ni tondoi na pasing in mahomang, iparasanami panotap, bani Minggu Pentakosta, pakon pesta seksi sekolah minggu GKPS. Marhite Minggu Pentakosta, ase lambin patotap hita mahapor sayaon pakon hasir sironta mambaritahon kuasa pakon holong ni naibata. Padau hita ma gadup uhur biar pakon sanksi bani guluon halani ihataon Tuhan Yesus do songon natar surat bani Yohanes 14 ayat 16 das subani 17. Anjaha pindoon kuma bani bapain ase ibere banima sada pangapiti naligan ase iya ma makasomani hanima lalap inma tondoi hasitongan in naso tarjalo dunia on
ay seng idida anjaha seng itanda. Tapi itanda hanima do ia, ay narap ma ia pakon hanima anjaha ibagas hanima ma ia. Bani haganup nyombah nami dagdanak sekolah minggu. Tetap ma nasyam marhisah nyuhur apa ringgas bani haganup kegiatan jana marbagal ibagas panandayon apa holong hubani Tuhan sonai age dopak hasoman jolma. Sirsir dotong guru sekolah minggu pakon kuriain laho manugunogu nasyam marhite pengajaran i gereja ambah ni didikan ni orang tua i rumah. Marhite oniin lambin martambah ma panandai nasyam hubani Tuhanta rosi pangarusion pasal gerejata GKPS. Bani hamajuan ni teknologi na multiguna na boy homa parohkon hasedaon anggo salah manggunahon maningon iha perluhon nasyam do tetap martonggo jana paorot kondiri hubani Tuhan. Aseboy nasyam membatasi diri humbani pengaruh naboy pasedahon in. Hubani nasyam haganup pagorini kuriaon. Ase horjaon hitama pelayanan natang si jengesan hubani nyombahta sekolah minggu. Sir-sir mahomahita mendukung apa mangurupi sidea. Ase lamin podas marbagal jana magodang ibagas panandayon nasitong hubani Tuhan in. Pasirsir janah urupi hitama kuriain laho maningkatkon pangidangyon ni bani na mangajarhon hatan ni bata hubani sidia marhite na pasirsirhon alat peraga atap media pengajaran na iha perluhon aselamin efektif pengajaran hubani sekolah mingguta pos uhurta. Marhite na mambayan pelayanan na terbaik hubani dagdanak sekolah minggu ay mahataridahan ni iparsiapon hitan nyombahta gabe pagurin kuria na bujur anjaha setia. Mardingat 120 tahun pardas diambilan nama dear bata tahunon ase pataridahitama buah ni haluahonta tanda ni matoaras hapor sayonta. Patarida hitama in bani gadup nyombahta marhite abak siusihon apa podah nama dear bani nyombah tain. Sonaima tonahon ipadas kanami sai ihasomani anjaha ipargogo hiton dina pasing in mahita bani sagala horja apa pangidang yonta. Tuhan ma mamasu-masu hita haganupan. Horas. Kuria na hinaholongan dalam rangka mangalwalo jubileum 120 tahun pardas ni ambilan nama dear i Simalungun sihol adong korontado jambore inklusi sekolah minggu GKPS. Aima nasihol adong kononta bani tanggal 27 dasubani 20 Juni 2020 i komplek kantor sinode GKPS. Ase dukung anjaha ibuan hitama ibagas tonggota ikuriaon ase dear mardalan pelaksanaan ni jambore inklusion. Anjaha iutus hitama perwakilan ni sekolah mingguta lahoman dihuti jambore inklusion. Selamat dan sukses jambore inklusi sekolah minggu GKPS. Horas!
hidupnya berarti berbuat tanpa menuntut balas, berkata tanpa menyakiti, dan hidupnya tidak menjadi pemalas. Kalau aku menjadi bisa berbicara dengan sopan kepada semua orang, berani berdoa, rajin belajar, tidak mengejek teman karena kelemahannya. Itu karena Roh Allah ada padaku. Dan kalau aku menjadi anak yang mau mengatakan maaf saat melakukan kesalahan, mengucapkan tolong saat butuh pertolongan, mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain, itu juga karena Roh Allah ada padaku. Roh yang menolongku menjadi anak sekolah minggu yang taat dan benar. Terpujilah Dia yang telah memberikan pertolongan dalam hidup kita. Amin.
Shalom Bapak Inang. Bersyukur untuk hari ini kita boleh beribadah minggu sekolah minggu. Dan pujian ini boleh jadi ucapan syukur, doa dari semua anak-anak untuk setiap orang tua yang boleh kenalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajah, harapan yang terbaik diriku, doamu dinantikan setiap saat namaku disebut. Kasih untuk cinta.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekarang kita dengarkan warta jemaat GKPS Harapan Indah. Yang pertama, keuangan Huria. Saldo akhir minggu 8.584.312 rupiah. Untuk rincian dapat dilihat di warta jemaat. Kedua, keuangan panitia pembangunan. Total pemasukan minggu Rp3.135.000, total pengeluaran minggu Rp800.000, saldo minggu sebelumnya Rp30.8.159.307, saldo akhir Rp40.494.307. Sisa pinjaman jemaat sebesar Rp905 juta. Berikut uang yang masuk pada hari ini. Yang pertama, BNU dari keluarga Jai Sartoni Purba untuk ucapan syukur ulang tahun kedua dari Jioho Purba. Kesatu, ke panitia pembangunan sebesar Rp300.000, ke seksi sekolah minggu Rp100.000. Kedua, BNU dari Tamariska Sinaga dan adik-adik ke kas sekolah minggu sebesar Rp300.000. Tiga, BNU dari keluarga Situa Ricardo Purba untuk seksi sekolah minggu Rp200.000, seksi nama Poso Rp200.000, seksi Inang Rp200.000, seksi Bapak Rp200.000, untuk panitia pembangunan Rp200.000. Kemudian persembahan bulanan dari keluarga Jai Sartoni Purba untuk Mei Rp100.000, persembahan bulanan keluarga Situa Ricardo Purba Mei Rp100.000, persembahan bulanan nama Poso Aldo Purba bulan Mei Rp50.000, persembahan bulanan keluarga calon Situa Romanson Purba Rp400.000, persembahan bulanan keluarga Situa Ronaldo Sitopu bulan Mei Rp100.000. Kemudian diterima juga galangan Partonggoan tanggal 26 Mei 2023, ke kas pusat Rp100.000, kas kuria Rp166.000, kas sektor Rp250.000, total Rp516.000. Maka total uang masuk pada hari ini sebesar Rp3.266.000. Bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam penyelesaian hutang gereja, dapat mentransfer ke Bank Mandiri nomor rekening tercantum di warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, BNU dapat mentransfer ke rekening BRI nomor rekening tercantum di warta jemaat. Kedua, warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu ini. Yang pertama, hari ini Minggu 28 Mei, Seksi Nama Poso Sinode GKPS melaksanakan partonggoan nama Poso GKPS Sadistrik 7 dan pembentukan panitia porseni nama Poso GKPS Distrik 7 yang akan dilaksanakan pada jam 14 sampai dengan selesai. Tempat di GKPS Cempaka Putih.
Kedua, dalam rangka ikut berpartisipasi untuk pembayaran hutang gereja, Seksi Nama Poso mengadakan bazar yang kedua yang akan dilaksanakan hari ini Minggu di GKPS Cempaka Putih. 3. Panitia Olop-Olop Seresor Cempaka Putih akan melaksanakan rapat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 30 Mei pukul 19 via aplikasi Zoom. Yang keempat, sermon hadomuan guru sekolah minggu Resort Cempaka Putih diadakan pada hari Selasa tanggal 29 Mei pukul 19, tempat link Zoom dengan narasumber Pendeta Dr. Richard Ciboro. Yang kelima, Partonggoan Pangapohon Hubani Keluarga Periama Damanik Burumar Paung akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Mei jam 19.30, tempat di Gereja GKPS Harapan Indah yang melayani full-timer. Keenam, sermon hadomuan majelis calon majelis se-resort Cempaka Putih akan dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 16 sampai dengan 18, tempat di GKPS Harapan Indah. 7. Partonggoan Rumah Tangga Jumat 2 Juni pukul 19.30, yang mana yang bajabui adalah keluarga Bapak John Berry Purba Inangboru Saragi, alamat di Pondok Avi 2 Babelan, si pertugas, ambilan full-timer, agenda Samas Hamser Johnson Munte, Doding CSY Erikson Manurung, model ibadah model D. 8. Bagi jemaat yang ingin melaksanakan kegiatan untuk partisipasi pembayaran hutang gereja, dapat berkomunikasi dengan panitia pembangunan. 9. Selamat ulang tahun bagi jemaat dalam minggu ini. Yang pertama, Mei Juniati Sitinjak. Yang kedua, Erianto Saragi. Ketiga, Giohop Deardo. Keempat, Meisi Pruisita Boru Huta Barat. Yang kelima, Meisiska Valentina Boru Sinaga. 10. Daftar hadir sermon lokal majelis dan calon majelis GKPS HI Rabu 24 Mei 2023. Hadir sebanyak 21 orang, nama ada di warta jemaah, di mana di sini jumlah kehadirannya 51,6%. Yang bertugas ibadah minggu pada tanggal 4 Juni 2023, ambilan Pendeta Raja Sinaga, Paragenda Samas Hamser Munte, Doding Sintua Nurlela, Tinting Situa Robertson Saragi, Panggalang 1 Situa Ronaldo Sitopu, Panggalang 2 Situa Mewah Sinaga, Pemerhati CSY Asriani Silangit, pemusik dan singer tim Kantoria, model ibadah D atau HBN, kesaksian pujian dari seksi Bapak. Demikian ting-ting yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami, Jemaat GKPS Harapan Indah dalam seminggu yang sudah kami lewati. Kiranya berkatilah kami semua dengan kesehatan, sehingga kami boleh menjalankan rencana-rencana kegiatan setiap seksi kategorial maupun non-kategorial, panitia olop-olop, tim roadshow, dan panitia pembangunan. Berilah kami rezeki ya Tuhan melalui usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami kerjakan, supaya kami boleh berpartisipasi marbagal liuhur untuk melunasi kewajiban kami dalam pelunasan hutang pembangunan gereja. Yakin dan percaya kepadamu Tuhan Yesus, Engkau akan mengirimkan donatur-donatur yang membantu kami melalui usaha-usaha pengumpulan dana, baik melalui proposal, tim roadshow, dan bazar-bazar yang kami kerjakan. Berkatilah juga jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Engkaulah Tuhan yang senantiasa berserta mereka di sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hari ini. Tuhan Yesus, ini kami merayakan sekolah minggu. Kami anak-anak sekolah yang ada di sini. Anak sekolah harapan ya Tuhan, agar semakin yakin untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati kakak Agung Kudus, berikan mereka kesabaran untuk dari kami. Firman Tuhan, kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan Tuhan Yesus berkati agar kami dapat juga pendeta, Inam Bivo, PMJ, majelis, dan semua jemaat sehat. Berkati juga papa mama ya Tuhan, berikan mereka dan rezeki yang melimpah agar dapat menyelamatkan ini. Doa kami dari mohonan kami ini Yesus Juru Selamat. Amin. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Rohani Simalungun, Anggo Ipar 3-3an, kita nyanyikan 2 kali. Doding Konhita, semua anak Bapak Inang jemaat sekolah minggu nama Poso, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hal yang sangat luar biasa boleh kami rasakan pada saat ini, di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas jemaat-Mu, atas seluruh anak-anak sekolah minggu yang Engkau cintai, atas seluruh kami yang boleh hadir, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari pencurahan Roh Kudus ini,
Kami semakin melekatkan diri hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oras mahubat haganupan Bapak Inang. Shalom buat anak kami sekolah minggu. Selamat hari Pentakosta. Ya, mari kita melihat Alkitab kita. Silakan ditampilkan bahasa Indonesia, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Nanti ayat 20 sekolah minggu semua ya. Ayat 20. Yang membaca ayat 20 nanti sekolah minggu semua. Ayat 19 saya, sekolah minggu semua ayat 20. Ayat 21 Bapak Inang semua. Ayat 22 saya, ayat 23 kita bersama-sama semua. Domatene. Terima kasih buat multimedia. Mari kita membaca firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekolah minggu. Bapak Inang. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus haganupan. Jikalau kamu mengampuni dosa-dosa, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oras mahubat haganupan Bapak Inang. Shalom. Selamat hari Minggu Pentakosta. Sekolah minggu saya tanya dulu, apa arti Pentakosta? Hari turunnya atau pencurahan Roh Kudus, atau hari apa? Iya. Ada lagi artinya, apalagi siapa yang tahu? Pentakosta berapa hari setelah kebangkitan Yesus? Iya, berarti Pentakosta artinya hari ke-50. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus itu kita hitung dari kenaikan Yesus ada 10 hari. Jadi 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Dari kebangkitan Yesus kita hitung itu ada 50 hari. Maka Pentakosta artinya hari ke-50 atau pencurahan Roh Kudus, atau di GKPS dinamakan apa? Di GKPS dinamakan apa, adik-adik? Iya, pesta Minggu Sekolah Minggu. Maka hari ini anak-anak kami yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng bersama-sama dengan papa mama, opung orang tua kita beribadah. Selama ini kan di lantai 2 kan? Nah, hari ini
karena pesta minggu sekolah minggu, kita bersama-sama beribadah. Nah, adik-adik lihat dulu, ini ada di slide kita. Yang ujung sana, sebelah pinggir sana itu gambar anak yang bagaimana itu? Takut ya, takut. Sekolah minggu GKPS Harapan Indah. Coba ingat-ingat, apakah kamu pernah merasakan takut? Pernah? Takut kenapa ya? Takut dipukul papa? Oh iya, takut sendiri. Kalau papa mama pergi kerja, malam hari misalnya hujan deras, ditambah dengan petir, maka kita bisa takut. Ada lagi? Kenapa takut? Mungkin karena punya kesalahan. Ada anak-anak sekolah minggu yang mau berbohong. Misalnya dikatakan mama dari rumah, anakku nanti, Nathan, nanti baik-baik ya. Nanti baik-baik di sekolah minggu ya. Iya Pak. Tapi guru sekolah minggu, kebetulan mamanya mengatakan, Pak tadi Nathan bandel di sekolah minggu. Enggak, kata Nathan, dia berbohong. Maka Nathan seperti ini, ketakutan, takut dimarah, takut dipukul, takut dihukum. Iya. Ada banyak lagi ketakutan. Misalnya, takut pada guru di sekolah karena enggak mengerjakan pekerjaan rumah, PR-nya. Siapa pernah tidak mengerjakan PR di sekolah? Pekerjaan sekolah, siapa ya pernah? Iya, ada yang jujur ini. Iya, jadi takut ya. Takut dimarahin guru. Nah, adik-adik semua yang takut seperti teman kita ini namanya, tahu kalian siapa? Ini namanya si Lisa. Ada yang bernama Lisa di sini? Untung enggak ada ya. Kalau ada dimarahin nanti saya. Jadi si Lisa ini ketakutan. Dia ketakutan bukan karena bandel, bukan karena tidak mengerjakan PR, tapi dia ketakutan di rumah sendiri karena gelap, kebetulan mati lampu. Hujan deras, petir kesana kemari. Lalu dia tidak tahu bilang apa. Nah, maka dia sangat ketakutan. Dia hanya berpikir kapan papa mama itu sampai di rumah, supaya aku punya teman, supaya aku tidak takut. Nah, sering sekali kita ketakutan. Tanya dulu bapak mama kita, apakah mereka juga pernah takut? Oh enggak donasi sama biar bapak inang? Ya pasti mage. Apalagi na dong boru ni anak boru kan? Iya. Anggo lewat jam 8 malam lang mulak hanpar les na markuliah misal ni. Dotop-dotop mapusu-pusu dah. Ay lang pita sonon bebiar tak. Ya haruma halani biar ni mitorya tahun mabani inang. Ay lang ipatugah ko sa podas mulak nini. Do pirado humamaringor halani biar ni do. Sedo halani na dia. Iya. Halani saja mapangahap lalap lang das ni ombaay. Bagai tumang bapak inang yang membuat kita takut. Tapi adik-adik sekolah minggu kita kembali di sini. Ini kita katakanlah ini si nahudingat gorani si Hosea. Mabagal tu matene si Hosea damanik tene. Iya. Siapa pernah merasakan seperti ini? Ini orang yang bagaimana maksudnya ini? Damai, senang, sukacita. Siapa pernah merasakan damai? Ya, cuman 1, 2, 3, 4. Siapa pernah merasakan damai? Wah, semua. Iya, kenapa damai? Kok bisa dia damai? Karena senang, karena sukacita, karena punya sesuatu yang dia dapatkan, karena dia punya mama papa yang baik, membelikan baju sepatu barunya setiap minggu. Ya kan? Pasti damai. Lalu dia punya teman-teman yang baik di sekolah minggu. Dia punya teman-teman di sekolah juga baik-baik. Jadi dia damai. Nah adik-adik, hari ini siapa yang takut? Yang mana kalian pilih, takut atau damai? Takut atau damai?
Nah, kenapa? Mana itu Roh Kudusnya? Kok nggak ada lagi di atas kepalanya? Mana Roh Kudusnya? Ayo dipakai dulu. Seperti ini. Iya, ayo dipakai semua. Karena udah capek kan yang membuat itu ya. Nah, adik-adik, kita hari ini damai seperti teman kita ini. Karena apa? Hari ini ternyata pencurahan Roh Kudus. Itu ada di sana lambang api. Pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini kita bersama-sama dengan Papa dan Mama bersuka cita oleh karena pencurahan Roh Kudus. Maka hari ini Bapak Inang Hitaganupan luar biasa dosa Darion. Lagu-lagu pujian bernuansa bagaimana sentuhan daripada Roh Kudus yang turun atas kita, kan begitu. Sukacita sekali hari ini. Baik vokal solo Inang tadi, baik koros sekolah minggu, baik tadi korotso itu ya. Puisi lagi, doa lagi, luar biasa hari ini. Karena ini dia Bapak Inang, karena memang damai. Pencurahan Roh Kudus itu memberikan sukacita damai. Nah, mari kita lihat bagaimana pencurahan Roh Kudus yang dikatakan di dalam teks kita hari ini. Kita lanjut dulu slide berikutnya, Bang. Nah, adik-adik, lihat dulu gambar di slide kita. Ada berapa gambar di sana? Iya. Tadi kita sudah membaca firman yang hari ini mengatakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di pencurahan Roh Kudus, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lihat dulu di sana. Yang berpakaian putih bersinar, itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Adik-adik semua, ketika Tuhan Yesus menderita, disalibkan, lalu dikubur, dia bangkit pada hari keberapa? Hari ketiga. Kebetulan, bukan kebetulan ya, ini hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit, Yesus datang menjumpai para murid-murid yang sedang dalam ketakutan. Ya kan? Ya, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang ketakutan. Tadi disebutkan takut kepada siapa ya? Takut kepada siapa tadi murid-murid Yesus? Orang Yahudi. Kenapa takut? Siapa bisa kasih jawaban dari bacaan tadi? Kenapa mereka takut kepada orang Yahudi? Kenapa mereka bersembunyi, menutup ruangan mereka dengan kunci rapat-rapat pintunya, supaya tidak boleh ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam ruangan itu. Dan mereka adik-adik saking takutnya, mereka tidak hanya mengunci pintu itu rapat-rapat, nggak ada yang berani bersuara seperti kita hari ini bersuka cita. Mereka semua takut. Takut kenapa? Karena mereka tahu orang Yahudi itu melihat mereka itu pengikut Yesus. Mereka sudah tahu kalau orang Yahudi itu sudah mengetahui mereka itu selalu memberitakan tentang Yesus. Mereka itu atau murid-murid itu selalu menceritakan tentang kebaikan Yesus. Mereka selalu mengatakan kepada orang banyak, Yesus itu Mesias, anak Allah, juru selamat. Maka orang Yahudi tidak senang mendengar itu. Maka setelah orang Yahudi membunuh raja, yaitu Yesus, lalu murid-murid ketakutan, jangan-jangan sebentar lagi kita juga akan dikejar. Jangan-jangan sebentar lagi orang Yahudi itu mencari-cari kita. Kita juga akan seperti Yesus. Bagaimana kita ini? Katanya. Bayangkan adik-adik. Ketika itu orang-orang Yahudi memang sudah mencari bagaimana supaya pengikut Yesus itu habis. Dan tidak ada lagi.
Itu sebabnya mereka takut, lalu mereka bersembunyi dalam satu ruangan yang tertutup rapat. Dikunci rapat-rapat. Nah adik-adik, walaupun ruangan itu terkunci, satabi tene Bapak Inang. Ya halani onu bani sekolah minggu. Tokinari hubata. Adik-adik, walaupun ruangan itu sudah tertutup, pintu rapat-rapat, tapi kita lihat Yesus itu masuk. Tanpa pintu terbuka. Yesus itu langsung berada di tengah-tengah mereka. Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Apa tadi kata Yesus kepada mereka? Damai sejahtera bagi kamu. Ini sebenarnya kalimat yang diulangi Yesus. Ketika Yesus berpisah dengan murid-muridnya juga sudah disampaikan ini. Damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu, katanya. Nah, adik-adik mari kita lihat lagi. Di dalam ketakutan itu, pintu tidak terbuka, tetapi Yesus bisa datang dan mereka terkejut dan tercengang. Mereka kaget. Karena Yesus juga mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Kan kaget ya? Nah, adik-adik saya tanya dulu, bagaimana caranya Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu? Siapa yang bisa tahu? Ayo. Siapa yang memahami, siapa yang tahu bagaimana Yesus itu bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci rapat? Bagaimana? Dari belakang kah? Atau dari atas kah? Atau dari mana? Ayo. Ayo silakan Nang. Iya. Kenapa Yesus bisa masuk ke dalam ruangan yang terkunci rapat? Oh, Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, tembok-tembok, apa saja. Yesus punya kuasa atas segala-galanya. Maka Yesus dengan kuasanya dia bisa masuk. Dia bisa hadir di tengah-tengah ruangan yang terkunci itu. Di tengah-tengah murid-murid yang ketakutan itu. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa Yesus itu bisa masuk? Bukan dari belakang, bukan dari samping, bukan dari pintu, tetapi melalui kuasanya yang ajaib. Itu jawabannya. Nah, adik-adik semua, maka ketika Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, lalu Yesus itu juga, itu siapa itu? Yang paling atas, yang Yesus tunjukkan tangannya kepada siapa itu? Jangan gurunya yang menjawab. Sekolah minggu. Siapa itu teman Yesus berbicara ketika Yesus masuk ke ruangan itu, lalu Yesus menunjukkan tangannya. Siapa? Iya. Ini bukti. Bekas paku. Aku bukan hantu. Jangan takut ya. Aku Yesus. Aku guru kalian. Aku Tuhan kalian. Aku penyelamat kalian. Nah, ini buktinya. Tanganku yang baru dipaku. Bekas paku itu ditunjukkan Yesus melalui Thomas. Lalu yang di bawah, Yesus menunjukkan apa ini? Menunjukkan lambungnya. Kepada siapa ini? Kepada murid-murid Yesus. Enggak dikasih tahu ya kepada siapa ya. Luar biasa itu sekolah minggu yang bisa menjawab. Nah, adik-adik semua, ini proses Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebelum dia naik ke sorga, setelah dia bangkit, dia menunjukkan kalau Yesus itu adalah Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan maut dan kematian. Nah, adik-adik, setelah mereka kaget, setelah murid-murid kaget, sukacita tidak? Sukacita, damai. Jadi, damai sejahtera yang diberikan Yesus itu mengubahkan rasa takut yang ada pada murid-murid tersebut. Lalu, karena Tuhan Yesus
sudah bersama-sama dengan mereka, maka mereka itu dengan penuh sukacita, damai sejahtera disampaikan kepada mereka. Dan kita lihat lagi slide berikutnya. Nah, adik-adik, di sini ternyata sebelum Yesus naik ke sorga, ada berapa hari dia berada di dunia ini? Ayo, ini sudah kalian dengarkan cerita dari guru sekolah minggu. Berapa hari Yesus di dunia ini setelah dia bangkit sebelum dia naik ke sorga? Ada berapa hari? Ah, ini guru sekolah minggunya perlu diingatkan ini. Berapa hari, nak? 40 hari. Iya, Talia ya, bagus sekali. Ada 40 hari Yesus bersama-sama melayani, menampakkan diri kepada murid-murid. Jadi murid-murid itu tidak hanya yang 12 orang itu ya. Ada yang 20, ada yang 70, ada yang 2 orang yang pergi ke Emmaus, ini dia. Jadi selama 40 hari ada berapa saja yang saya buat di sini gambarnya. Yesus menampakkan diri di tepi pantai Danau Toba. Di tepi pantai Galilea, itu dia. Nah, Yesus berjalan di air ya. Lalu ada di sini ketika para murid menjala ikan tetapi tidak mendapatkan seekor pun, lalu Yesus memanggil mereka dan ternyata Yesus sudah mempersiapkan ikan yang sudah dibakar. Ayo, dah. Yesus ternyata sudah persiapkan. Ini cara Yesus menampakkan diri. Lalu di bawah, Yesus bersama dengan 2 orang yang pergi ke Emmaus. Nah, ada banyak lagi penampakan. Yesus menampakkan dirinya sebelum dia naik ke sorga. Nah, adik-adik, hari ini Yesus juga menampakkan diri kepada kita melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, itu tadi yang kalian pakai itu simbol Roh Kudus, api. Nah, itu gambar kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Jadi kalaupun Yesus sudah naik ke sorga, tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tidak. Nah, jadi kalau ditanya nanti, Tuhan Yesus kan udah naik ke surga. Jadi siapa teman kita di dunia ini? Katakan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus naik ke surga. Itu ngapain itu Yesus naik ke surga? Ayo, siapa yang tahu? Untuk apa itu? Ya, ini hal-hal yang penting yang perlu kalian ingat. Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, termasuk bagi sekolah minggu. Nanti dia akan datang lagi untuk menjemput, membawa kita, supaya kita bersama-sama dengan Allah di sorga. Ya kan? Nah, lalu kalau begitu, siapa teman kita di dunia ini kalau Yesus sudah di sorga? Nah, ini dia adik-adik, pencurahan Roh Kudus. Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita, supaya kita tidak ketakutan, supaya kita tidak sendiri, tetapi kita tetap diberi semangat, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, berikutnya kita lihat di sini. Setelah pencurahan Roh Kudus, Tuhan Yesus itu dikatakan tadi dalam nats kita menghembusi rohnya kepada semua orang percaya. Supaya apa? Supaya kita punya power, kekuatan, punya iman.
Jadi nggak takut lagi. Jadi adik-adik, kalau kamu tadi bilang takut di malam hari karena nggak di situ papa dan mama, nah katakan sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku sendirian, aku takut hujan, aku takut petir, mari lindungi aku. Nah, Roh Kudus akan datang menyertai, melindungi kamu supaya kamu tidak takut lagi, supaya kamu tidak khawatir lagi, supaya kamu itu tidak lagi menangis, tapi punya pengharapan, ada Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai aku, maka hujan, badai, itu semua di dalam kuasa daripada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, seperti ketakutan murid-murid itu sudah diubahkan Yesus, maka kita juga hari ini merasakannya. Nah, jangan takut lagi ya. Jangan takut pada guru kalau kita rajin belajar. Jangan takut lagi kepada papa mama kalau kita tekun mengerjakan kerjaan kita. Jangan takut kepada siapa saja kalau kita benar. Dan jangan takut karena kita percaya sama Tuhan Tuhan Yesus. Jadi Bapak inang kita haganupan on hubat tamatene. Biar rasa takut yang kita alami setiap waktu bisa saja itu terjadi kepada siapa saja. Iya. Misal nih kan anggodong na boritan pasti dong do biar bata. Aih nah hadonanion. Ya, jangan dulu kita pikirkan COVID karena COVID sudah akan pergi meninggalkan kita. Tapi sesuatu penyakit yang bisa membuat kita takut. Bagaimana ini nanti? Nah, hadoholion. Hoy nani malum atau bagaimana? Nah, ketika kita merasa ketakutan Bapak Inang, ahadonai horjahok kam. Ahadonai horjahok kita. Atap songon susian no kanaido. Sip-sip si dia. Nangit-nangit si dia memasuki sadar ruangan. Marponop. Mengurung diri. Mengunci diri. Di satu ruangan. Supaya nggak ada orang yang melihat. Kan rado sonai. Maselang taridah kam bapa. Maselang taridah kami nang. Hehe kama. Kurang sehat nih. Tapi saya do pitahai. Tapi halani mabiyar do iya iboto halak dong naburit ni. Iya. Adong do halak lang maroso iboto naburit ni da. Iya. Ay masih memang bahat do halak ko malang maroso itong gohon. Ah holi ang go itong gohon iboto ma. Marturi-turian masih ahu besibe. Si behu cepak ko nalegan. Dop ni mamboto mahaganup au boritan ni. Adong do sonay. Iya. Tapi tergantung pribadi. Tapi hal yang patut kita tiru lewat pencurahan Roh Kudus on Bapak Inang, ketika kita mengalami ketakutan, sebenarnya kita sudah bisa belajar dari murid-murid. Sebelum Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, Yesus sudah berpesan, itu akan terjadi kepadanya. Itu akan dialami. Maka berjaga-jagalah, berdoalah, karena itu ini Yesus. Tapi susianai lupa. Mereka lupa kalau itu pesan yang harus mereka kerjakan. Karena apa? On malah halani no kanai. Ketakutan-ketakutan yang datang kepada kita. Nah halaniai Bapak Inang, ketika rasa takut itu ada kepada kita, maka yang harus kita kerjakan adalah mendekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mintalah damai. Ya, anggodoma damai di dalamnya adalah sukacita, ketenangan, kesabaran, penguasaan diri di sana itu. Mintalah damai kepada Tuhan supaya ketakutan itu tidak terus membelenggu kita, tapi sudah damai yang menguasai hidup kita. Aduh, saya sadari Bapak Inang hari ini damai oleh pencurahan Roh Kudus, itulah yang menyapa kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, supaya kita sanggup menjalani semua keadaan kita. Jadi maningoni botohita do,
kehidupan ini akan selalu berdampingan dengan ketakutan. Kehidupan ini akan selalu berdampingan dengan pergumulan, kesulitan, tantangan, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan Yesus dikatakan tadi, maka Yesus menghembusi Roh Kudus-Nya kepada semua orang, kepada kita. Hari ini Bapak Inang, yombuskan Yesus mahosahni, hubata. Ay maase margogo kita, ay maase porsaya kita. Yesus ay domma naik ke surga, domma paluahkon hita, domma makasumani hita. Ay mamarhitehon ni kuasa tondoy napasing itongah-tongah ta bani panorang on. Halanya hita ganupan, bagaimana supaya kita merasakan hembusan Roh Kudus itu Bapak Inang? Firman Tuhan hari ini mengatakan dalam topik kita, terimalah Roh Kudus. Jalo matondoy napasing. Bayangkon hita, ketika kita menerima Roh Kudus, tidak hanya damai sejahtera hati kita, tidak hanya senang sukacita, tapi kalau kita baca tadi di ayat yang terakhir, bisa ditampilkan dulu Bang, ayat 23 itu, 23. Hanya ayat 23 bisa dengan taridah do Bapak Inang? Iya, ayat 23. Ya, mari kita baca dulu bersama-sama Bapak Inang dan anak-anak kami semua. 2, ya. Jikalau kamu iya, bayangkon hita Bapak Inang. Kembalikan slide tadi Bang. Bayangkon hita kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus. Ini dia. Kalau kita menerima pencurahan Roh Kudus, tidak hanya hati kita bersenang bersukacita, tidak hanya kita bergembira, tapi di ayat 23 dikatakan, mengampuni pun kita akan dimampukan. Langi pikir kita be, aku dikecewakan, aku terluka, aku disakiti, aku dibohongi, didustai, tidak lagi. Tetapi pencurahan Roh Kudus sudah mengampuni. Jadi saatnya lah kita juga menjadi orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita juga mau mengampuni satu dengan yang lain. Odo dai patuga hijai. Anggo ipatuga no kanai, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ketika kita tidak mengampuni orang, dosa kita juga tidak diampuni Bapak Inang. Ini firman yang mengatakan. Maka ini perintah. Perintah yang harus dikerjakan. Mari saling mengampuni. Nah, orang yang mampu mengampuni satu dengan yang lain, maka Roh Kudus inilah yang menguasai hidupnya. Inilah yang sedang dia terima di dalam hidupnya. Dan inilah yang akan mampu menghadirkan shalom di mana saja pun dia. Selalu membawa shalom. Selalu membawa damai sejahtera. Maka mari kita datang kepada Roh Kudus yang menjadi sumber sejahtera bagi kita Bapak Inang, yang sudah juga mengampuni dosa-dosa kita, maka jangan susah-susah lagi Bapak Inang mengampuni orang lain. Sehebat apa sih kita? Semurni apakah kita supaya kita merasa tidak mampu mengampuni orang lain? Ketika kita menyadari bahwa kita semua adalah orang berdosa, maka kita adalah orang yang membutuhkan pengampunan. Pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus mencurahkan rohnya, dosa kita sudah diampuni. Maka ampunilah dosa orang yang bersalah kepadamu. Seperti doa Bapa kami itu.
Mari kita saling mengampuni, saling mengasihi Bapak Inang. Dan itu hanya bisa dijalankan orang yang menerima pencurahan Roh Kudus. Apapun ceritanya, kalau dia tidak menerima Roh Kudus, dia tidak akan mampu melakukan ini. Nah, hari ini Bapak Inang, pencurahan Roh Kudus menyukakan hati kita. Maka setiap saat undanglah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita ikuti lagu yang ada di slide ini. Lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sambil-sambil kita juga Bapak Inang mengampuni orang-orang yang kita anggap dia bersalah kepada kita. Dan memohon pengampunan juga kepada Tuhan. Mari kita ikuti lagu ini. Marilah kita terima. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
anak-anak kami. Salam Pentakosta, terimalah Roh Kudus untuk menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin martonggo mahita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami dalam Minggu Pentakosta, Minggu Pesta Sekolah Minggu. Pada saat ini kami boleh merayakannya. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang Engkau cintai, anak sekolah minggu yang ada di jemaat-Mu GKPS Harapan Indah, anak-anak yang baik, anak-anak yang rindu datang kepada Yesus, anak-anak yang selalu cinta beribadah, berdoa, membaca firman. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Anak-anak kami juga boleh merasakan sentuhan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dimampukan, diberanikan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau buka hati anak-anak Tuhan, Engkau buka pikiran anak-anak Tuhan, dan Engkau buka juga semangat anak-anak Tuhan ini, supaya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang takut akan Tuhan, yang selalu mendengarkan nasihat orang tua mereka, dan juga baik-baik sekolah minggu, baik-baik kepada guru-guru sekolah minggu mereka. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil, yang belum bisa mengerti, memahami isi hati Tuhan, kami percaya lewat iman orang tua mereka, lewat pengajaran dari guru-guru sekolah minggu, biarlah mereka juga semakin bertumbuh, berkembang di dalam iman mereka. Dan kami percaya Tuhan, bahkan teramat percaya, Roh Kudus yang Engkau curahkan, yang Engkau hembusi kepada mereka, mereka akan mendapatkan kuasa pengertian, kuasa hikmat, sehingga pertumbuhan mereka tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh pengurus sekolah minggu GKP Harapan Indah, guru-guru sekolah minggu GKP Harapan Indah. Engkau percayakan mereka Bapa untuk menyampaikan kabar baik buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami juga semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Mari berkati semua kakak abang guru sekolah minggu, yang mereka mau memberikan hati, memberikan waktu mereka, sehingga anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu. Berkati kesehatan mereka, berkati juga harapan-harapan mereka Bapa, supaya di setiap pelayanan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, Bapak Inang Nama Poso Rosidak Danak, mendengarkan firman-Mu di minggu pencurahan Roh Kudus ini. Tuhan, Engkau merindukan supaya kami menerima Roh Kudus dalam hidup kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, Roh Kudus yang akan mengajari kami untuk melakukan apa yang menurut Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa menguatkan kami, yang mengalahkan keegoisan kami, yang mengalahkan emosi kami, yang mengalahkan kebencian yang ada dalam diri kami. Biarlah kami Tuhan dipenuhi kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh kami alami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayanan yang ada di jemaat-Mu GKP Harapan Indah ini. Aganupan parhorjani kuryamu, majelis jemaat, calon majelis jemaat, calon sintua, calon samas, sintua pakon samas, sonai homa pimpinan majelis jemaat, mamuka humbani, Bapak Porhanger, Bapak Wakil Porhanger, Bapak Sekretaris Jemaat, pakon Bapak Bendahara Jemaat, Rosi pakon keluarga yang selalu mendukung menopang pelayanan Nisidea. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang terlibat dalam pelayanan, baik dalam diakonia, baik dalam multimedia, nama poso kami juga, baik juga dalam tim pengadaan gedung, baik juga bagaimana supaya semua urusan gereja kami ini boleh berjalan dengan baik.
semua pribadi-pribadi yang memberikan hati dan waktu mereka untuk Tuhan. Tuhan Yesus, dalam doa kami ini Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh pelayan-Mu, supaya mereka Engkau berkati, supaya mereka juga mendapat damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk orang-orang terkasih kami yang mungkin tidak dapat merasakan ibadah bersama hari ini. Mungkin karena sesuatu hal, karena sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan ekonomi, atau apa saja itu Tuhan. Kami mohon belas kasih Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah mereka. Engkau menyapa mereka, menyentuh mereka, merangkul mereka, supaya mereka merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sini kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami, untuk anak kami Andre Munte dan Jire Simaringga, anak-anak yang luar biasa yang Engkau titipkan kepada keluarga terkasih kami. Tuhan, biarlah mereka juga boleh merasakan pencurahan Roh Kudus lewat dampingan orang tua dan keluarga yang mengasihi mereka, supaya mereka juga boleh merasakan pencurahan Roh Kudus hari ini, dan biarlah Engkau senantiasa menyertai mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus juga untuk Bapak Herdiwanto Saragi, yang di dalam masa pemulihan, Engkau tahu, Engkau melihat bagaimana pergumulannya, bagaimana proses pemulihan yang dia jalani. Tuhan, biarlah Engkau berbelas kasih kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau boleh hadir di rumah di mana dia berada Tuhan. Engkau juga memberkati segala obat yang sudah dia lakukan, dia jalani. Engkau memberkati juga semangat pengharapan imannya Bapa, supaya hamba-Mu ini cepat menerima pemulihan dan kesembuhan. Dan kami juga serahkan keluarga Inang dan anak-anak, supaya tetap di dalam semangat, sukacita, kesabaran yang daripada Tuhan, supaya mereka boleh bersehati sepikir untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk pimpinan sinode kami, Bapak Eporus Pendeta Dedi Pajar Purba, di mana pada esok hari hamba-Mu ini akan menjalani tindakan operasi. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, biarlah Engkau ada bersama-sama hamba-Mu ini Tuhan. Engkau juga hadir di dalam hati, di dalam pikirannya. Engkau juga bekerja Tuhan lewat para dokter, perawat, orang-orang yang mendampingi hamba-Mu ini, supaya proses pemulihan dan kesembuhan segera dialami oleh Bapak pimpinan sinode kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati Bapak Eporus kami, dan juga buat Inang, buat Nyombah Pani. Mari Tuhan, Engkau juga kuatkan mereka. Engkau berikan juga kesehatan, kesabaran, supaya selama mendampingi Bapak Eporus kami, mereka juga tetap dalam keadaan sukacita penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang berkuliah, yang dekat dengan kami, yang juga jauh dari kami. Kami berdoa untuk Samuel, untuk Eben, untuk Luki, untuk Indah, untuk Dea, dan untuk Roland. Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa merasakan ada kedekatan dengan Tuhan, sehingga tidak ada yang boleh mereka takutkan, mereka khawatirkan, karena Tuhan memelihara hidup mereka. Cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan juga anak-anak kami yang akan meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan yang menyertai mereka semua. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk anak kami Kelvin Damanik yang akan menghadapi ujian akhir mulai besok tanggal 29 Mei. Engkau membukakan hati pikirannya Bapa. Engkau juga memberikan kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat, supaya dia boleh melalui masa ujian
sehingga dia dapat bersukacita di dalam Tuhan. Jauhkan sakit penyakit, jauhkan hal-hal yang mengganggu sukacitanya, supaya dia dengan damai sejahtera menjalani ujian tersebut. Dan buat anak-anak kami yang mungkin juga akan mengikuti ujian, masuk perguruan tinggi yang mereka cita-citakan di hari-hari yang akan datang, mari Tuhan, Engkau tuntun mereka, Engkau sertai mereka, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya mereka di dalam sukacita penuh menjalani kehidupan mereka. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami juga berdoa Bapa buat orang tua kami lansia, buat orang tua kami yang Naomi, biarlah Engkau juga senantiasa menyertai mereka di masa tua mereka, di masa kesendirian mereka. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau ada selalu bersama dengan mereka. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau selalu mengasihi mereka. Engkau selalu menyertai mereka, mencukupkan tenaga, mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan, kalau sampai hari ini keluarga dari Bapa Sintua Manogi Silalahi, mungkin mereka masih dalam pergumulan. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, hadir Engkau Bapa di mana mereka berada. Engkau menyentuh hati pikiran mereka. Engkau menyentuh iman mereka, supaya mereka selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan sukacita. Sehingga di hari-hari yang akan datang, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ondos bamuma keluarga ni juak-juak muon. Tuhan Yesus, kami juga bersukacita Bapa atas pertambahan umur buat orang-orang terkasih kami. Kami berdoa untuk Meju Niati Sitinjak. Kami berdoa untuk Erianto Saragi. Kami berdoa untuk Jio Hope Deardo. Kami berdoa untuk Meisi Krusita Boruhuta Barat. Kami berdoa untuk Meisiska Valentina Borusinaga. Dan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Biarlah Engkau juga semakin memberkati mereka. Semakin memberikan sukacita kepada mereka. Supaya mereka juga semakin bersyukur kepada Tuhan. Bapa nai surga. Mertonggo hanami hubamu khusus nih Bapa. Bani horja pembangunan. Pengadaan gedung gereja on, das bani panorangon Tuhan, bue ope hawajiban, tanggung jawab ni kuriamu. Olong atemu Tuhan, padoras kam Bapa pasarian ni sedia, padoras kam Tuhan pasu-pasu bani sedia, asehaganupan kuriamu Tuhan, boy pasobih kon, pasu-pasu nadop jinalo sidia, ubani harajaunmu, marhitehon ni pembangunan ni kuriamu on. Persaya doha nami Tuhan, ihasomani ham dosi dia haganupan, iramot kon ham dosi dia, bani pardalanan ni goluh ni sedia. Terima kasih mabamu Tuhan. Holy si ol mulak behanami, biarlah dengan pencurahan Roh Kudus ini, damai sukacita penuh sudah menyelimuti hati kami. Tuhan Yesus, isadari hanami do Bapa, buai do dosa palanggaron nami Tuhan. Sampai saat ini kami masih memiliki dosa, dosa pikiran, dosa perbuatan, dosa ucapan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari ampuni Tuhan, dan secara khusus dosa kami kepada Tuhan, biarlah Tuhan menghapuskannya dari kitab Tuhan, supaya kami layak bersukacita menerima berkat Tuhan. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, si paluah ban nami. Terima kasih mabamu, jaloham, tonggo pangindoan nami. Amin.
Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita. di bait suci, perkara ajaib kuasa mujizat, karena Roh Allah hadir di sini. Sedang bekerja dengan suka bila Roh bekerja bagi orang percaya. Di sini kuasa mujizat nyata, karena Roh sedang bekerja. Hadir di sini.
Cari kuasa mujizatnya.
Riap Mahita Jongjong. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberi kami makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami, supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan doa persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Hujan berkat dan tercurah. Ya Tuhan Allah Bapa yang rahmani, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, karena Engkau mengutus Roh Kudus kepada kami jemaat-Mu. Hati kami penuh dengan sejahtera dan sukacita, sebab Engkau telah mencurahkan Roh Kudus menyucikan umat-Mu. Rasa takut dan bimbang telah sirna dari diri kami, sebab telah hadir penolong dan penghibur yang sejati bagi kami. Kami memohon kepadamu, berkatilah kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu dan seksi sekolah minggu yang beribadah pada saat ini. Kuatkanlah kami, sehingga seluruh perbuatan kami tetap sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berbuah dan berdampak. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Jemaat duduk kembali. Ya, sobat Haganupan, selamat Minggu Pentakosta, selamat ulang tahun sekolah minggu anak-anak kami semua. Buat Haganupan, asih ulang mitur mulak kita, tene orang tua. Alani marmalas di urdo Haganup nyombata. Totu diuk mahitaw marmalas di ur. Alani dongdo acara di sini ya. Jadi manortor mama Syria beri kita na malas nyurta ada manortor Syria na 2.000 na 5.000 tapi malas urni Syria Haganupan. Jadi anak-anak kami semua kalau disuruh nanti guru-guru sekolah minggunya manortor ya. Guru sekolah minggu anggo adong acara ase ibere hanami ubay nasyam ase nasyam memimpin parsalam-salaman yundulambe mahita tene ase ulang holi crowded. Jadi kita si partugas konsistori ya. Jadi ibere nami mau ubay nasyam. Bang Aldo. Shalom adik-adik sekolah minggu. Lebih kencang lagi shalom. Udah lapar belum? Kita mau potong kue, mau ikut? Potong kue ulang tahun? Siapa yang mau? Ya. Untuk Bapak Inang semuanya kami mohon untuk tetap duduk di sini. Kita akan melanjutkan ke ibadah pesta sekolah minggu kita. Yang pertama tadi apa, Bang? Kita akan mendengarkan sedikit HLS ke atas ya. Ya. Kata sambutan dari Kalidia mana? Dari Ketua Seksi Sekolah Minggu atau Wakil Ketua Seksi Sekolah Minggu Kalidia. Khalid. Itu. Tes. Karena ketua naik ke konsistori, diwakili oleh Wakil Ketua Kalidia Boru Sipayung. Satu kata, dua patah kata untuk perayaan seksi sekolah minggu. Silakan Kak. Shalom, selamat minggu pesta sekolah minggu buat kita semua. Kami dari seksi sekolah minggu mengucapkan terima kasih buat Bapak Inang yang sudah banyak mendukung kegiatan-kegiatan di seksi sekolah minggu sehingga anak-anak hari ini bisa menampilkan beberapa pertunjukan yang mudah-mudahan menjadi awal pelayanan mereka di gereja. Dan buat adik-adik sekolah minggu, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih ya. Pagi-pagi sudah mau hadir, tidak terlambat dan menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan core-nya juga luar biasa. Jadi sekali lagi kami guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami berikan hari ini, kami mengucapkan minta maaf
dan kiranya kedepannya kita saling mendukung orang tua, majelis, dan guru-guru sekolah minggu untuk pelayanan sekolah minggu lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Oke. Waduh. Coba duduk dulu dong semua adik-adik yuk. Adik-adik iya. pada kemana? Duduk dulu yuk. Duduk dulu. Seperti yang tadi sudah di-spoil sama Bapak Porhanger, kita nanti ada tortor. Siapa yang mau ikut tortor? Tapi ada syaratnya, Bang. Apa tuh syaratnya, Kak? Duduk tenang dulu. Oh, duduk tenang dulu ya. Ini masih di mana-mana tuh. Waduh, duduk tenang dulu, ayo. Kakak mau lihat diisi dulu bangkunya lagi yuk. Nanti suri-surinya, cantik-cantik. Nanti suri-surinya udah disiapin sama papa mamanya. Ayo duduk dulu. Oke. Nah, sekarang apa, Bang? Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan PMJ, Kak. Iya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan PMJ. Yang ada siapa di sini, Bang? Kebetulan ada Pak Sekjen duduk di paling depan, Kak. Oh iya, Sekjen yang wakili PMJ ya. Silakan, Pak Sekjen. Ya, puji Tuhan buat kita semua. Bapak Inang, atas apa yang kita rayakan hari ini, kita bersyukur karena kita lihat anak-anak sekolah minggu ternyata semakin hari semakin banyak, walaupun semakin dewasa yang abang-abangnya. Jadi buat kita Bapak Inang, mari kita dukung apapun yang bisa kita dukung untuk anak sekolah minggu kita ini, karena mereka inilah penerus setelah kita yang mendirikan gereja. Mereka lah yang murni lahir setelah ada gereja ini, jadi mereka lah nanti yang meneruskan gereja kita ini. Jadi kepada Bapak Inang yang barangkali punya talenta untuk mengajar di sekolah minggu juga bisa koordinasi dengan PMJ. Karena saya kemarin ngobrol-ngobrol dari